sendiri, para pimpinan di sana bilang, udah Pak saya tetap kantor, sok anggarkan sebagai tenaga ahli, saya anggarkan. Tapi begitu pensiun gimana nih? Wah nggak bisa Pak, anu, ayo udah. Makanya saya anggap mah bagus palalingan lah. Keburu nanya di kaulang gitu. Tapi sekarang beli boh lama aja liar Pak. Gitu. Kemarin sudah saya kasih jalan. Sok atuh perubahan parsial. Kalau nggak gitu pemeliharaan gedung hanya bisa direalisasikan maksimum 200 juta. Tapi karena satu kredit, satu kegiatan pemeliharaan gedung BPSDM 5 miliar, masa direalisasinya cuma 200. Karena satu-satunya yang bisa ngedadak dilakukan penunjukan ya dengan PL ya 200 juta nggak bisa. Terus sisanya kok bang, kayak di perubahan nih 200 dari itu. Itu 400. Nah, ini dulu juga 5 miliar kurang kok pemeliharaan gedung kami. Karena luas lahannya kita 9 hektar. Ada kurang lebih 80 rumah rumah DPR. Kemudian ada ruang kelas 24 kelas termasuk lab yang nanti Bapak Ibu ujian di sana. Ada aula 2 lantai, kemudian ada kantor 5 lantai. Yang pemeliharaan 5 miliar tidak cukup. Kalau melihat ke PMPU pemeliharaan itu ada persentasenya dari nilai aset. Gitu. Kalau usia bangunannya sudah lebih dari 5 tahun, 10 tahun itu sampai 30% dari nilai aset Pak pemeliharaan. Kalau baru 1 tahun itu cuma 5% dari nilai aset. Nah saya taksir untuk bangunan gedung kelas, aula dan asrama saja yang saya pegang hampir 300 miliar. Kalau 5% aja udah 15 miliar Pak harus dianggarkan. Itu belum rumah. Gitu. Saya nggak tahu Bapak Ibu nginep di sana nggak ya? Nginepnya tetap di sini, ujian di sana gitu ya. Gitu. Kemudian jasa konsultan dan layanan profesional. Di sini menggunakan bidang keilmuan yang mengutamakan olah pikir. Tapi kalau jasa lain, jasa non konsultan atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi dan atau keterampilan. Jadi ada pembedanya. Kalau konsultan itu olah pikir, kalau ini keterampilan. Makanya bikin website pun, kalau bikin websitenya cukup bikin tenaga yang terampil, misalnya lulusan kursus komputer yang biasa bikin website ya selain masuk. Tetapi bikin website mendesain dulu, kemudian flow of chartnya juga dibuat, itu sudah olah pikir, itu konsultan. Gitu. Kemudian ada dari 4 itu dibolehkan oleh Perpres disebut pengadaan barang jasa yang terintegrasi dengan mengemas beberapa jenis pengadaan dalam satu paket pekerjaan yang menurut sifatnya merupakan satu kesalahan yang tidak bisa terpisahkan. Ini yang paling kelihatan adalah di pembangunan gedung. Menurut PMNPU 14 2020 yang namanya detail engineering design itu harus dibuat 1 tahun sebelum konstruksi. Oleh karena itu kalau kita dianggarkan DED-nya dengan fisiknya dalam tahun yang sama, maka pekerjaan menjadi pekerjaan terintegrasi. Digabungkanlah perencanaan dan pelaksanaan fisik. Juga IT solution. Kalau Bapak Ibu mengembangkan misalnya operation room, dia di sana membuat desain oleh konsultan, kemudian pengadaan peralatannya, pengadaan barang, dan pemasangannya, penyetelannya jasa lain. Itu menjadi satu kesatuan, itu pekerjaan terintegrasi. Ini contohkan design and build, IT solution, EPC, engineering, procurement, construction. Ini yang hampir sama dengan design and build, tapi ini lebih cenderung bukan dari anggaran pemerintah sebetulnya EPC, seperti mendesain satu jalan, dia menciptakan pengembangan engineeringnya dulu, kemudian dia dilakukan procurement di dalamnya dan dilakukan
Construction baru diserahkan ke kita. Ini biasanya dilakukan di kayak sekarang yang saya lakukan di PDAM, EPC, Engineering, Procurement, Construction, itu pemanfaatan limbah, pengolah limbah di Bojong Soang, itu pakai EPC. Kemudian pekerjaan pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan ini BOT, BOO ini biasanya tidak dari APBN. Misalnya pembangunan pasar dengan build, operate and transfer atau build, operate and operational, owner, build, operate and owner, itu biasanya tidak berasal dari APBN. Contohnya MRT di Jakarta, jalan tol, itu menggunakan model pekerjaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan atau BOO atau BOT. Juga ada yang menggunakan EPC, Engineering, Procurement, Construction. Itu kita di daerah jarang sekali. Paling banyak adalah di dua, yaitu pekerjaan Design and Build dan IT Solution. Itu jenis-jenis pekerjaannya. Jadi ada yang dikecualikan kalau mau digabung. Misalnya, ini perencanaannya kok tahun begini, 2021, fisiknya juga 2021 dianggarkan. Ya sudah digabung saja menjadi Design and Build. Sehingga nanti kontraktornya harus punya perencana. Jadi dia merencanakan dulu, di approval oleh PPK, oleh tim teknis PPK, oleh konsultan pengawasnya, baru laksanakan. Jadi langsung tidak melalui proses lelang lagi. Bikin, oh ini fondasinya mau pakai ini, diuji, oke, kerjakan. Sambil dia mengerjakan fondasi, dia mendesain atasnya, struktur atas, nanti arsitekturnya, kemudian mechanical electricalnya sambil jalan, tapi di approval. Oleh karena itu betul-betul tim teknis di desain and build kalau untuk bangunan itu harus kuat, di samping konsultan pengawas. Ini pengalaman di provinsi, saya jadi tenaga ahli di pembangunan gedung BPKAD. Itu hampir tiap minggu kita rapat. Desain yang diajukan, dikaji, oke, kerjakan. Desain yang diajukan, kita kaji. Dulu belum ada, sekarang ada Permen PU 1 2020, kemudian direvisi dengan Permen PU 25 2020 tentang desain and build. Lebih lengkap di sana kontraknya, jenis kontraknya dan lain-lain ada. Jadi dalam praktek sebenarnya lebih gampang sekarang karena aturan-aturan dari pusat juga sudah lengkap, tinggal mempraktekkan saja. Kemudian cara pelaksanaan pengadaan ini ada dua caranya. Yang pertama adalah swakelola, yaitu cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri. Ada 4 pilihan. Dikerjakan sendiri oleh Kementerian Lembaga Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran oleh instansi kita, atau Kementerian Lembaga Perangkat Daerah lain sebagai pelaksana swakelola, atau oleh organisasi kemasyarakatan selaku pelaksana swakelola, atau kelompok masyarakat sebagai pelaksana swakelola. Jadi ada 4, tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Nanti materi untuk khusus swakelola insya Allah besok diberikan oleh Pak Bey, karena saya hanya hari ini. Kemudian yang sering menjadi primadona dalam pengadaan ini adalah melalui penyedia. Cara memperoleh barang jasa yang disediakan oleh pelaku usaha berdasarkan kontrak. Itu yang di dalam perpresnya juga lebih dari separuh isinya bagaimana cara pengadaan yang disediakan melalui pelaku usaha. Konstruksi saat ini diatur oleh peraturan Menteri PU, yaitu dengan Permen PU 14 2020. Tetapi amanat Perpres yang baru bahwa untuk pengadaan leading sektornya adalah LKPP. Jadi nanti oleh LKPP, saya nggak tahu tadi sudah ada WA mohon saran
revisi dari PRK LKPP 9 2018. Saya belum kesempat. Minta saran bagaimana penyempurnaannya, karena kemarin saya kritik juga pada saat jangan lupa like dan subbreaker. Nyoy. Subrek. Yang penting tonton terus Rayi and Raka. Subbreaker. Lebih keras.